Cerita sampingan Dua Mimpi Dalam Mimpi, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Keadaan darurat terjadi sekitar pukul 2 pagi keesokan harinya. Sekawanan Yupis muncul di wilayah udara Essex dan Golem dibebankan dari pegunungan menuju Dagenham. 11 provinsi lain menderita invasi monster. Untungnya, para pahlawan yang ditempatkan di sana bisa mengatasinya. Rahel berlari keluar bersama Galatin segera setelah perintah mobilisasi tiba. Dia memanggil roh anginnya, Windy, ketika dia menerima koordinat di jam tangan pintarnya. Windy menciptakan updraft dan Rahel melayang di atasnya seperti elang. Butuh waktu kurang dari 3 menit untuk tiba di Dagenham, London. Namun, golem besar telah mendatangkan malapetaka dan menghancurkan rumah-rumah dan jalan-jalan. Dudu-dudu. Para prajurit yang ditempatkan di Dagenham menembakkan senapan mereka dengan peluru mana, tetapi kecepatan pemulihan bawaan golem menimbulkan masalah. Mereka tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun kecuali mereka menghancurkan inti golem. Rahel mengeluarkan Galatin dan memasukkan pedang berharga keluarga kerajaan dengan semangatnya. Gra! Golem langsung menoleh padanya setelah merasakan mana. Dia menendang tanah dan menyerang mereka. Mereka mengayunkan lengan panjang mereka, tetapi dia menghindari semua serangan mereka dan dengan mudah mengalahkan mereka berkat kelincahannya. Swa! Rahel menikam jantung golem itu dengan Galatius yang diselimuti api perak. Golem itu menggeram sebelum hancur menjadi debu dengan intinya hancur. Rahel menggunakan golem yang runtuh sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Dia mengkonfirmasi 8 golem ketika dia tiba. 7 lagi tersisa. Sisa-sisa golem tersebar di semua tempat. Tumpukan lumpur, pasir, semen, dan logam mengotori tanah. Rahel menepis kotoran sambil berdiri di medan perang yang menyerupai tempat pembuangan sampah. Saya menyapa wakil pemimpin pengadilan kerajaan Inggris. Seorang tentara yang ditempatkan di Dagenham memberi hormat padanya. Rahel mengangguk dan bertanya, apa kerusakannya? Anggota Guild Pengadilan Kerajaan Inggris muncul setelah dia berbicara. Dia melirik para pahlawan dan memberitahu prajurit itu. Laporkan secara spesifik kepada mereka. Ya, Bu. Tentara itu menjawab dengan hormat lagi. Rahel segera berangkat ke Essex. Itu akan memakan waktu setidaknya 10 menit bahkan jika dia berlari dengan sekuat tenaga. Dia berharap akan memakan waktu lebih dari 30 menit untuk menaklukkan kawanan Yupis, jadi dia bergegas. Sebuah laporan aneh muncul di jam tangan pintarnya ketika dia bersiap untuk memanggil Wendy. Essex, kawanan Yupis telah dinetralkan. Rahel memiringkan kepalanya dan memanggil petugas yang bertanggung jawab atas Essex. Dia pikir laporan itu adalah kesalahan dan terus berjalan sambil menunggu petugas merespons. Benarkah kawanan Yupis telah dinetralkan? Rahel bertanya ketika petugas itu mengangkat. Ah iya, kami telah menetralisir semuanya. Anda tidak perlu datang, wakil pemimpin. Sievert berbicara dari ujung sana. Dia milik Guild Rayton yang memerintah wilayah Tenggara Inggris dan nada arogannya membuat gugup. Bagaimana mungkin kamu telah menetralisir kawanan Yupis dalam waktu kurang dari 10 menit? Rahel bertanya dengan skeptisisme yang jelas. Haha, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yupis dapat dianggap setidaknya peringkat menengah rendah, monster terbang kelas 3. Kerabat jauh harpi ini menyerupai elang yang lebih besar dari manusia dewasa. Mereka akan sulit dihadapi karena temperamen ganas mereka dan fakta bahwa mereka biasanya muncul dalam kawanan lebih dari 12. Guild Rayton tidak memiliki kompetensi untuk menetralisir seluruh kawanan dalam waktu kurang dari 10 menit. Bisakah aku mempercayai kata-katamu? Ah, tentu saja. Kami telah sepenuhnya menetralisir mereka, Putri. Anda harus mempercayai kami dari waktu ke waktu. Rahel menggigit bibir bawahnya dengan marah sebelum membalas. Aku cukup yakin aku telah memintamu untuk memanggilku lebih hati-hati. Ah, benar. Saya minta maaf. Saya terbawa suasana. Sudah lama sejak kami mengurus situasi sebelum Anda. Saya akan memastikan untuk menyapa Anda dengan benar lain kali, wakil pemimpin pengadilan kerajaan Inggris. Cepat dan kirim laporanmu. Ya, saya akan segera mengirimkannya, wakil pemimpin. Sievert mengiriminya file video. Itu menunjukkan gunung mayat Yupis yang ditumpuk di tanah. Namun, ada sesuatu yang tampak aneh. Lubang-lubang menutupi tubuh mereka dan semacam uap naik dari tumpukan. Rahel menyipitkan mata untuk melihat lebih dekat, tetapi tidak bisa memahaminya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apakah seseorang memampatkan mana mereka menjadi peluru dan menghujaninya dengan Yupis? Tidak, Guild Rayton tidak memiliki orang yang berbakat. Tidak ada yang akan menyia-nyiakan mana mereka dengan metode yang tidak efisien seperti itu. Membidik hati Yupis sudah cukup daripada mengebor lubang di atasnya. Rahel tanpa sadar menggerutu saat memeriksa video. Aku ingin tahu berapa banyak semua ini akan. Cakar dan bulu Yupis mengambil harga yang lumayan. Satu mayat Yupis akan dengan mudah menghasilkan 300 sampai 400 juta won. Mayat yang terpelihara dengan baik, atau yang memiliki tanduk dan memimpin kawanan, akan dengan mudah pergi untuk 1,5 miliar won yang mencengangkan.
Sebagian besar Yuppies dalam video itu sangat penuh dengan lubang sehingga kulit mereka hanya akan berfungsi sebagai kain, tetapi dia terus memeriksa sampai akhirnya dia menemukannya. Sebuah tanduk besar mencuat dari Yuppies yang tampak lebih besar dari yang lain. Rahel diam-diam mengetuk gambar itu. Keran, 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 keran. Gambar tanduk membesar dan menyusut setiap kali dia mengetuknya. 12 mayat senilai setidaknya 200 juta won mengelilingi tanduk senilai setidaknya 1 miliar won. Sievert mencibir dalam video dan mengacungkan 2 jempol sambil berdiri di samping gunung mayat. Rahel tidak bisa tidak iri padanya karena golem yang dia hancurkan tidak berharga. Sudah kubilang, bukan itu caramu melakukannya. Suara bernada tinggi Shin Yohwa terdengar dan embusan angin yang tajam menyerempet tangan Rahel. Rahel tersentak karena rasa sakit yang tiba-tiba, tetapi bertahan tanpa suara. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apakah Anda akan terus mengabaikan apa yang saya ajarkan kepada Anda? Shin Yohwa berteriak sambil melambaikan tangannya kemana-mana. Kemarahannya tidak padam saat dia memarahi Rahel. Apakah kamu meremehkanku sekarang karena kamu sudah dewasa dan duduk di kursi besar? Benarkah? Gerakan Rahel tidak persis seperti yang diajarkan Shin Yohwa padanya. Dia hanya mengulurkan tangan dan kakinya sedikit, tapi Shin Yohwa mengamuk seperti binatang buas pada sedikit penyesuaian ini. Saya menyesal. Rahel meminta maaf saat punggung tangannya terbakar oleh roh Shin Yohwa. Shin Yohwa menggertakkan giginya seolah-olah dia masih belum puas dengan menghukum muridnya secara fisik. Saya menerima orang seperti Anda sebagai murid saya, tetapi Anda pikir Anda adalah seseorang sekarang dengan wajah Anda terpampang di seluruh media. Rahel menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu betul dari pengalaman bahwa Shin Yohwa akan mengambil apapun yang dia katakan sebagai alasan. Ketahui tempat Anda. Hei, tahukah kamu, saya sangat malu untuk memberitahu orang lain bahwa Anda adalah murid saya. Shin Yohwa merendahkan meludah sambil menyodok dahi Rahel. Rahel segera kembali setiap kali Shin Yohwa mendorong dahinya. Shin Yohwa akan mendorong kepalanya lagi setiap kali memantul kembali. Ayo, mengapa Anda tidak menggunakan otak Anda? Anda pikir saya bisa berkeliling memberitahu orang-orang bahwa murid saya adalah wakil pemimpin guild yang bangkrut dari negara yang bangkrut? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Rahel menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Negara miskin dan guild miskin. Shin Yohwa dengan sengaja menyerang kompleks inferioritas Rahel. Hei, aku sangat malu bertemu tuanku. Aku tidak bisa menunjukkan wajahku karena muridku yang menyebalkan. Tuan Changwon biasa menggosok bahu dengan Presiden Korea Selatan. Aku juga memiliki prestise yang sama, tapi mendesah. Mengapa roh-roh harus memilih Anda dari semua orang? Kanan. Saya harap Anda masih tidak melakukan hal menyebalkan itu akhir-akhir ini. Benarkah? Shin Yohwa berarti pedang roh Rahel. Rahel percaya roh bisa secara harmonis bergabung dengan ilmu pedang. Namun, Shin Yohwa menekankan kemurnian roh dan membenci gagasan mencemari dengan ilmu pedang. Dia menjelaskan kepada Rahel bahwa perbuatan menghujat seperti itu tidak boleh dilakukan. Dia bahkan tidak pernah mengizinkan Rahel untuk mencoba. Iya, Rahel bergumam. Aku tahu kamu masih melakukan omong kosong yang tidak berguna itu. Saya tidak bisa memantau Anda setiap detik. Bagaimanapun, saya menantang Anda untuk mencoba lagi. Aku akan segera mengeluarkanmu. Aku yakin kamu sadar kamu tidak akan bisa menginjakan kaki di Korea jika aku mengusirmu, kan? Rahel terus diam-diam menundukkan kepalanya. Shin Yohwa melotot beberapa saat sebelum menghela nafas. Anda cukup membuat frustrasi. Ini adalah akhir dari pelajaran kita untuk hari ini. Saya tidak merasa ingin mengajar karena sikap Anda. Pastikan untuk melakukan tugas Anda. Tidak, terserah Anda apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Saya tidak peduli. Pelajaran mereka berakhir begitu saja saat Shin Yohwa berbalik dan pergi. Rahel berdiri di sana tanpa mengangkat kepalanya. Dia tetap di tempat yang sama untuk beberapa waktu bahkan setelah gurunya pergi. Bagian dalamnya sakit dan dia merasakan sesuatu mendidih jauh di dalam nyalinya. Rahel menyeka air matanya. Pat. Darah menetes dari luka di punggung tangannya. Biarkan aku merawat lukamu. Seorang kepala pelayan tua muncul entah dari mana. Dia tidak menunjukkan emosi tertentu saat dia menerapkan ramuan keperban dan melilitkannya di tangan kanannya. Dia merasakan sensasi menyengat saat ramuan itu meresap ke lukanya dan menyembuhkannya. Ada keadaan darurat. Seorang staf bergegas masuk dan berteriak. Ada apa? Tanya kepala pelayan tua itu. Staf menyerahkan brosur kepada Rahel. Keluarga Kerajaan Inggris. Saya masih ingat apa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Saya harap Anda tidak lupa nama saya. Lancaster mengirimi mereka pesan.